Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk hari ini minggu ketiga, minggu misa. Kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Suasana yang sangat baik sekali, waktu yang sangat indah kita gunakan datang kepada Tuhan. Sejenak kita berdiam dari kesibukan kita dan kita menikmati hadirat Allah. Sia-sia rasanya kalau waktu seperti ini berlalu begitu saja. Kita pastikan bahwa kita diberkati oleh Tuhan, kita mengalami sukacita dari Tuhan, kita mengalami lawatan Tuhan, kita dengar firman Allah melekat di dalam hati kita dan kita terus mempertahankan firman itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika firman diberitakan, ya ada orang yang mendengarkan firman, tetapi hanya berlalu begitu saja. Ada iblis yang berusaha mencuri firman itu, supaya firman itu tidak bertumbuh di dalam kita. Tetapi bagi setiap orang yang dengar firman, seperti benih yang ditabur di tanah, sungguh luar biasa, tanah yang subur. Dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Tema kita ditabur pada tanah yang subur. Dari kebenaran firman Tuhan, Matius pasal 13, ya, pasal 13 di ayat yang ketiga. Ya. Firman Tuhan berbunyi demikian, saya akan baca untuk kita. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Ya. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ya. Adalah seorang penabur, ya, penabur benih. Kita tahu ya, ditabur benih itu. Nah, waktu penabur itu menabur benih, pada waktu ia menabur, sebagian dengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ada banyak orang yang terus menyampaikan firman Allah. Ada banyak khotbah-khotbah baik di gereja, di YouTube. Ada banyak juga orang mendengar tentang khotbah itu, yang masuk ke telinga, mampir sejenak di hati, tapi tidak mengerti firman itu. Kemudian karena dia tidak mengerti, dikatakan si jahat, iblis merampas, mengambil firman itu supaya firman itu tidak berdiam di dalam orang itu. Kira-kira begini, kita dengar firman Tuhan, ya, kasihilah sesamamu manusia. Kita dengar, ya, bahkan kasihilah musuhmu. Melekat dia sebentar, tapi kita tidak paham. Nanti terbukti kita tidak praktekkan kan? Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, berarti kita nggak praktekkan. Kenapa? Si jahat, iblis ambil firman. Jadi firman mengasihi sesama tidak melekat lagi di dalam diri kita. Nah, ketika orang lain mulai cari gara-gara dengan kita, kita balas langsung. Dia sekali pukul kita, kita pukul dia 10 kali. Karena nggak ada firman. Nah, itu benih yang jatuh di pinggir jalan. Ini adalah, ya, tipe orang yang dengar firman tapi dia nggak ngerti. Berarti kita perlu mengerti firman. Bagaimana caranya supaya mengerti firman? Kita dengar baik-baik, kita renungkan firman itu, kemudian kita berdoa, minta hikmat kepada Tuhan supaya kita mengerti. Kalau kita mengerti firman, maka apapun usaha si jahat untuk merampas firman itu tidak akan terambil dari kita. Orang yang sudah melekat dengan firman, mungkin orang dunia berkata, kamu ini bodoh kali. Kenapa? Kenapa kamu tidak balas padahal ada kesempatan untuk membalas? Tapi orang yang sudah punya firman yang melekat, nggak bisa. Firman Tuhan melekat, pembalasan itu hak Allah. Tetapi benih jatuh di pinggir jalan itu, dengar firman itu, tetapi dia tidak mengerti. Si jahat
mengambilnya. Hati-hati, si jahat itu memang pekerjaannya begitu. Dia berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum dan siap menerkam siapa yang lengah, siapa yang tidak berjaga-jaga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata ada orang-orang yang dengar firman tapi tidak mengerti. Wajarlah akhirnya dalam hidupnya tidak terpancar kehidupan seorang yang percaya kepada Yesus. Mungkin KTP-nya Kristen, tapi kenyataan dalam hidupnya tidak bertumbuh dia secara rohani. Karena apa? Firman dicuri oleh iblis itu. Karena hatinya ya seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Itu tipe pertama. Sepertinya kita bukan tipe itu. Ada amin? Kasih senyum sedikit dong kiri kanan. Hai, mengerti firman ya, hati-hati ya, kalau nggak ngerti firman dicuri loh. Ya, tapi itu fakta, ada. Ayat yang kelima, ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh. Perhatikan, benih itu segera tumbuh, ya, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Dengar firman, tumbuh juga firman. Ini sepertinya lebih baik dari yang di pinggir jalan, karena firman itu segera tumbuh. Sepertinya ada hasil dia. Wah, kita kasih tahu seseorang supaya bertobat. Kelakuannya kok kayaknya bertobat dia, gitu loh. Ya, mungkin saudara, Bapak Ibu pernah melihat orang itu, hebat ya dia ya, kok sepertinya udah bertobat. Tapi tiba-tiba di lain waktu kita lihat dia kambuh lagi. Akhirnya dibilang tobat kambuh. Nah, ini nggak ada, Sinam nggak ada kayak gitu. Sekali bertobat. Ada amin? Masih ada yang kambuh? Coba lihat kiri kanan. Kadang-kadang kambuh. Halo? Ini kelihatan rajin sekali Bapak ini, Ibu ini, Om ini, Tante ini. Belum jam kita ibadah jam 8. Jam 5 sudah pakaian bagus, sudah setrika. Hebat sekali dia. Sudah senyum, ayo mau ke gereja. Ya, sepertinya firman bertumbuh. Tapi ketika ada masalah, dia perhatikan apa arti ayat ini. Dijelaskan di ayat yang ke-20. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu. Dengar firman itu. Oh, secara ya jasmani ini bisa terlihat benar ada perubahan. Oh, dia dengar loh firman, dia serius loh firman. Ya, dia dengar. Ya. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ya, mungkin ini model-model orang yang cepat berkata amin, haleluya. Dan perlu kita belajar berkata amin, tidak boleh sembarangan. Jangan langsung aminkan sesuatu tanpa mengerti, tanpa memahami. Ada amin? Ya, Bapak Pendeta baru bilang jangan cepat amin, jadi saya nggak respon dulu, berpikir dulu. Boleh kita bilang amin ketika kita mengerti. Ya, misalnya begini, saya katakan, kita siap berkorban di dalam Kristus, nyawa pun siap taruhannya. Ada amin? Iya, beberapa yang sudah amin, yang lain masih berpikir. Karena kalimatnya siap berkorban loh. Nah, jadi orang ini dengar firman cepat sekali amin, haleluya, saya tahu firman. Ada orang beritahu ini kasih firman, oh ya udah saya tahu. Bahkan dia bilang di luar kepala. Karena di luar kepala jadi nggak ada prakteknya, kan di luar kepala. Udah lupa berarti di luar kepala. Jadi jangan bilang di luar kepala firman ya. Di dalam kepala dan di dalam hati. Ada amin? Dia dengar, segera menerimanya. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya layani seseorang dan dia bilang amin Pak Pendeta, amin, kan saya bahagia. Tapi kemudian saya lihat loh, dia bilang tadi amin, tapi kok ibu ini, bapak ini, om ini, tante ini PHP. Bapak ibu tahu ya PHP ya,
pemberi harapan palsu. Saya sudah bahagia loh, sepertinya dia terima nasihat saya, firman yang saya berikan. Tahu-taunya enggak. Jangan PHP ya. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan PHP. Ya Tuhan, kadang-kadang Tuhan buat PHP, kita PHP sama Tuhan ya. Tuhan, minggu depan Tuhan, saya akan buat begini, tiba waktunya. Nanti dulu Tuhan, sepertinya saya lupa. Ya. Masalahnya di mana ayat 21? Ya, dikatakan, tetapi ia tidak berakar, tahan sebentar saja. Kalau seseorang menyebut dirinya sebagai orang Kristen, dengar firman tapi tidak berakar, imannya tidak tertancap, dia tidak akan kuat menghadapi persoalan. Nah, dikatakan apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, karena imannya kepada Tuhan, tapi kemudian ada penganiayaan, ada penindasan, maka orang itu pun segera murtad, tinggalkan Yesus. Jadi tadinya dia dengar firman dan berkata amin, haleluya, bertumbuh juga, tapi sementara. Ada banyak orang-orang Kristen bertumbuh kelihatan imannya karena semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika ada pergumulan, ada tekanan, ada penderitaan, teruji iman itu, dan akhirnya orang-orang yang mendapatkan firman seperti di batu-batu itu, benih yang jatuh di batu-batu itu, terlihat jelas. Dia tinggalkan Yesus. Jadi kalau saudara dengar berita, tadinya ini anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sekarang sudah tinggalkan Yesus. Kemungkinan besar dia adalah jenis yang kedua ini. Dan ini bisa menerpa hidup kita. Bagaimana kalau saudara menghadapi penindasan dan penganiayaan karena firman Allah? Masihkah kita tetap mengikut Yesus adalah keputusanku, harga mati. Amin. Amin. Ya. Amin. Karena saya bilang tadi, amin jangan cepat-cepat kalau belum paham. Berarti semua sudah paham. Jadi jangan tinggalkan Yesus apapun persoalan yang kita hadapi. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Coba katakan kiri kanan, ini penting sekali. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Sedih loh ya, orang sudah melayani loh. Hamba Tuhan sekolah teologi, tinggalkan Yesus. Dan berkata saya sudah menemukan kebenaran yang baru. Ujian tadi mengingatkan kita, Yesuslah jalan dan kebenaran, tidak ada yang lain. Tapi ada orang yang berkata, saya sudah temukan jalan yang baru, saya sudah menemukan yang membuat saya damai. Betul, kalau kita hanya mau ikut Yesus, kemudian kita berkata hanya baik-baik saja, itu kita harus siap bayar harga. Benih ditabur di tanah yang berbatu-batu. Dia dengar firman, dia menerimanya dengan gembira, tidak menolak firman itu. Tetapi sayang, ketika ada penindasan, ada penganiayaan, dia murtad. Murtad itu tinggalkan Yesus. Waspada kita tentang itu. Tetap harus kita pertahankan Yesus dalam hidup kita. Ya. Di ayat 21 tadi, tetapi ia tidak berakar. Ada banyak orang Kristen yang tidak berakar, jujur. Ya. Kita bergumul dan harus yakinkan diri kita. Oh, kita jangan sampai dalam kategori ini. Sayang sekali ya, hanya terima firman sebentar, gembira. Tapi ketika ada penindasan, penganiayaan, kita tinggalkan Yesus. Jadi apapun pergumulan, persoalan hidup kita, mari tetap percaya kepada Yesus. Yesus yang memberi kebahagiaan. Tadi pujian tadi, ada orang cari uang, cari harta, apakah itu dapat membahagiakan? Banyak kesaksian. Orang-orang yang banyak uang karena tidak di dalam Kristus, akhirnya mengalami hidup yang sangat menyedihkan dan berkata, untuk apa harta ini, untuk apa kelimpahan seperti ini, tapi tidak ada kebahagiaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-7,
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Murid-murid tidak mengerti artinya. Tapi kemudian Yesus jelaskan di ayat 22. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Dengar firman itu. Ya. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kalau kita melihat pinggir jalan langsung dirampas oleh si jahat, di batu-batu sempat tumbuh sejenak tapi tak berakar. Nah, dalam semak-semak dia tumbuh, ada lebih tinggi dari yang di batu-batu. Dia tumbuh ya karena ada tanahnya, tapi ada semak duri. Ada kekhawatiran dunia yang menekan. Ada tipu daya kekayaan yang menghimpit. Ada persoalan-persoalan dunia ini. Dan ini fakta kita hadapi. Ya. Kekhawatiran bisa melanda hidup kita, kemudian kita mulai ragu tentang firman, meragukan Yesus. Ya, persoalan-persoalan dunia saat ini. Dan banyak orang akhirnya tidak setia lagi kepada Tuhan, tidak setia melayani karena himpitan dunia, kekhawatiran dunia. Banyak hal yang membuat kita bisa khawatir dalam dunia ini. Saudara, ikutin saja berita. Media sosial sekarang lebih memudahkan kita mengerti tentang keadaan dunia. Ya, tidak bertahan lagi pegang keyakinannya. Ya, tidak mempertahankan iman percayanya. Kita sebagai anak Tuhan, ini harus kita waspadai. Dunia itu luar biasa menggoda kita. Ya, kekayaan dikatakan, kekayaan, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dia bertumbuh tapi tidak berbuah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan. Ketika ya pohon itu tidak berbuah, diapain? Tebang saja. Karena dia tidak menghasilkan buah. Dia mengecewakan sang pemilik. Ya, memang diberi kesempatan supaya berbuah, tetapi kesempatan yang diberikan kepada Tuhan itu ya tidak dimanfaatkan dengan baik. Ternyata hasilnya tetap tidak berbuahnya. Udah, tebang saja, buang. Tipe 1, 2, dan 3 ini ya tidak layak di hadapan Allah. Mereka tidak akan masuk surga karena sesungguhnya mereka tinggalkan Yesus. Mereka tidak berbuah. Ya. Dan inilah gambaran keadaan dunia. Tetapi jangan kecewa. Ada satu lagi. Ya. Di ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Wah, ini tentu menyenangkan hati Tuhan. Ketika melihat anak-anak Tuhan, orang percaya yang dengar firman itu, seperti benih yang jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur itu. Di ayat 23 artinya adalah, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dengar firman Allah dan mengerti. Ada banyak orang yang dengar firman Allah tapi tidak mengerti. Itu tipe yang pertama tadi. Tetapi kita tidak cukup hanya mendengar firman, masuk kiri, keluar kanan, tidak. Tetapi kita mau dengar firman baik-baik. Ketika kita tidak mengerti, kita mulai bertanya kepada Tuhan, apa maksudnya Tuhan firman ini? Ya, kemudian Roh Kudus akan menolong kita. Maka perlu kita berdoa ketika saudara, Bapak, Ibu membaca firman atau dengar
khotbah, berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus supaya saudara mengerti firman. Saya bisa saja menyampaikan firman Tuhan, saya bisa dengan suara keras mengatakannya, tapi bisa saja saudara tidak paham karena ada kuasa kegelapan yang membutakan mata rohani kita. Ada hal-hal lain yang membuat kita tidak fokus kepada firman Allah. Tapi kalau saudara berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus, Tuhan buat aku mengerti. Saya yakin dan percaya ketika firman ini disampaikan, hati saudara mulai bergelora dan menangkap firman itu. Dan dengan yakin kita berkata, Tuhan, dan inilah kerinduanku, aku seperti tanah yang subur itu, di mana benih itu jatuh dan terus bertumbuh. Saudara bisa dapatkan, saya bisa dapatkan. Ada seorang hamba Tuhan pernah berkata, firman ini sudah sering saya dengar. Tapi satu ketika dia dengar firman itu dan berkata, saya paham sekarang. Saudara bayangkan, saya paham sekarang. Saya bersyukur atas firman. Loh, selama ini dia sudah dengar firman. Hamba Tuhan ini pernah berkhotbah tentang firman itu. Tapi satu ketika dalam peristiwa tertentu dalam hidupnya, waktu itu dia bersaksi, dia mengalami pergumulan, sakit. Dan tiba-tiba dia seperti dengar firman itu, suara itu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mas, apa maksudnya? Kemudian dia, terima kasih Tuhan. Saya harus bergembira. Saya harus bersuka cita. Ada banyak orang dengar, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi ketika kita lihat wajah-wajah yang punya pergumulan, punya masalah, tidak mampu bergembira. Kemana firman itu? Ketika ada masalah, mampukah Bapak Ibu tetap bergembira? Amin. Coba lihat kiri kanan, muka belakang, wajahnya. Bergembira tidak? Jangan sampai bilang, aduh Tuhan nih, wajah kawan ini ngeri kali. Nggak ada sama sekali senyum. Cemberut, muka kates. Halo, hati yang gembira obat yang manjur, amin. Oh, ini sering kita dengar, tapi kadang-kadang lewat saja. Tapi kadang-kadang Tuhan bicara, oh ya, terima kasih Tuhan. Kenapa persoalan-persoalan itu terus aku pikirkan membuat menjadi semakin sakit. Saya mau bergembira. Kemarin persekutuan dosen-dosen staf STI keluarga sudah selesai, Ibu Gembala dengan ibu-ibu cerita. Rupanya cerita mereka asik sampai ketawanya luar biasa, ngakaknya luar biasa. Terus kami bapak-bapak sebelah sini membahas tentang tertawanya ibu-ibu pendeta ini. Dan salah seorang, biarkan mereka, lepaskan. Saya bilang juga, betul, kenapa ada jemaat, Pak Pendeta jangan ketawa begitu. Ketawa aja kok dilarang. Padahal waktu ketawa itu ada kebahagiaan yang luar biasa. Tapi yang menjadi masalah adalah jangan Bapak Ibu sendiri, diam sendiri, tidak ada masalah, ketawa sendiri. Ini bahaya nih. Jadi ketawa. Nah sekarang fenomena ini terjadi di Bali. Setiap hari pagi-pagi ada di salah satu tempat, beberapa tempat, terapi tertawa. Iya, terapi tertawa. Jadi seorang teman pendeta dia lewat, dia bilang sebenarnya saya nggak merasa lucu, tapi ketika saya melihat bapak-bapak itu ketawa-ketawa, ini saya ketawa juga katanya. Jadi ayo ketawa, begitu dibuat ketawa gitu loh, dibuat ketawa. Terapi ketawa. Saya pikir itu firman Tuhan ya. Jadi hati yang gembira. Nah ternyata penyakit yang membuat kita sakit karena kehilangan kebahagiaan, kehilangan sukacita. Jadi jangan larang orang lain tertawa. Kemudian cerita kami, ibu-ibunya sebelah sana cerita, kami juga bapak-bapak juga cerita, membahas tentang tertawa. Jadi salah seorang teman berkata, ada seorang hamba Tuhan kalau dia udah nonton bola dan gol itu dia teriak. Saya lihat kiri kanan, gol! Dan temannya lepaskan, biarkan dia supaya lega rasanya. Dan memang ketika kita ya tertawa, bisa tertawa, asal jangan tertawa sendiri saja ya, sambil jalan sambil itu bahaya. Naik motor sendiri tertawa itu bahaya. Enggak, karena ada kadang-kadang teman udah dibuat lucu nggak ketawa dia. Ini bahaya ini. Udah digelitikin juga nggak ketawa juga.
Ya ini susah, ada orang iya terlalu beban pikiran ya. Jangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, mengerti. Ya, kisah tadi yang saya katakan, dia mengerti dan dia berkata amin. Ada kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Ya, karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Adakah kita ya tipe yang keempat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia ini adalah ladang misi, tempat firman itu ditabur, benih itu ditabur. Ini berbicara masa kita sekarang, terus ditabur. Ya, sesungguhnya semua manusia sangatlah membutuhkan firman Allah, sebab firman itu memberi kehidupan, memberi kebahagiaan. Firman itu menyelamatkan manusia dari jurang maut. Kita butuh firman, tetapi kalau kita hanya dengar saja tidak mengerti, sia-sia. Kalau kita ya hanya menerima dengan sukacita sesaat saja, dan kemudian tidak berakar, tidak bertumbuh, hanya akan mendatangkan sia-sia. Kita dengar, kita mulai bertumbuh, tapi ada tekanan-tekanan dunia, kita mulai khawatir dan tinggalkan Yesus, hanya akan menjadi sia-sia. Kebenaran firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua manusia mendengar firman itu memiliki respon yang baik. Tidak semua tanah subur. Tetapi pertanyaannya adalah, adakah kita tanah yang subur? Ya. Banyak orang yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Banyak orang yang berkata Tuhan, Tuhan, tapi satu waktu Tuhan berkata, aku tidak mengenal Engkau. Bagaimana perjalanan hidup kita? Adakah kita tanah yang subur? Kita mau pastikan. Dan jangan ragu-ragu untuk berkata, Tuhan, saya mau terus dengar firman-Mu dan bertumbuh dan akhirnya berbuah. Kita merindukan, kita adalah tanah yang subur. Nah, sebagai tanah yang subur, apa yang harus kita lakukan? Kebenaran yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lanjut, ya, kita harus berbuah lebat. Ini salah satu bukti. Oh, kita tidak hanya jadi orang Kristen ngomong-ngomong saja, tidak. Kita harus berbuah, karena memang benih itu jatuh di tanah yang subur, di tempat yang benar. Benih yang tumbuh di tanah yang subur, dia akan berbuah, dan dari buah itu akan menghasilkan dan menyebarkan benih yang baru untuk tumbuh lagi. Ketika seorang menanam padi dan tanah tempat tanaman itu subur, maka padi akan menghasilkan padi yang bagus. Kemudian ketika disabit dari buah atau biji-biji padi itu ditebarkan lagi, akhirnya tumbuh lagi padi dan seterusnya. Jadi terjadi pelipat gandaan, Bapak Ibu yang sudah terkasih dalam Tuhan. Terjadi pelipat gandaan. Orang Kristen, orang percaya, di mana firman itu tumbuh di dalam dia sebagai tanah yang subur, terlihat jelas dia membawa pengaruh yang luar biasa kepada orang lain. Dia menjadi berkat. Gereja bertumbuh, kemudian gereja bertumbuh, gereja bertumbuh. Orang percaya datang, orang percaya juga kemudian ada, orang percaya kemudian ada. Terus, dan inilah hati Allah. Tuhan mau supaya benih itu terus ditaburkan, terus ditaburkan. Walaupun memang ada jenis bebatuan, pinggir jalan, semak-semak, tetapi jangan lupa ada tanah yang subur. Kita sebagai tanah yang subur, mari kita dipakai oleh Tuhan. Kita harus berbuah, pelipat gandaan itu terus terjadi. Saudara sudah percaya Yesus, firman itu ada di dalam diri saudara. Jangan biarkan firman itu hanya milik saudara secara pribadi, tapi cobalah membagikannya, karena inilah yang Tuhan mau. Bagikan, bagikan, bagikan.
Setiap pelajaran kita di KPI selalu, kebenaran apa yang Bapak Ibu dapatkan? Ya, maukah Bapak Ibu membagikan jenis tanah yang subur itu? Benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Buah itu akan menyebar lagi, kemudian bertumbuh lagi, bertumbuh lagi. Pelipat gandaan terjadi melalui proses pemuritan. Artinya kita yang sudah mendapatkan kebenaran itu, bagikanlah kepada orang lain. Amin. Ini namanya berbuah lebat. Ya, tidak hanya untuk diri kita. Kita pasti mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan. Karena firman itu bertumbuh di dalam kita. Setiap orang di mana firman itu bertumbuh di dalam dirinya, orang itu akan mengalami kebahagiaan. Tidak berarti tidak ada masalah atau tidak ada tantangan. Ada, sekalipun ada berbagai persoalan pergumulan itu, dia tetap berbahagia. Karena firman itu bekerja, firman itu berkuasa, firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan katakan, firman itu mengerjakannya. Dia seperti palu yang kuat, bisa memukul batu dan batu itu pecah. Jadi firman itu punya kekuatan yang dahsyat. Firman itu melekat di dalam hati kita. Dan hati kita adalah tanah yang subur. Oke, hari ini belum kelihatan buahnya. Tidak apa-apa, tapi pastikan bertumbuh. Oh, saya mengalami proses, iya, harus. Hari lepas hari mulai, sama seperti tanaman yang kita tanam. Tidak tiba-tiba dia langsung besar, rindang, berbuah banyak. Tidak, dia butuh proses, butuh waktu. Dan waktu dia mengalami pertumbuhan, ada tantangan juga yang dihadapi. Ya, ada tanaman-tanaman yang akan mengganggu pertumbuhannya. Ada hama yang mau mencoba menyerang dia. Tetapi karena tanah itu subur, tanaman itu tumbuh dan sampai menghasilkan buah. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai tanah yang subur itu, ya, tetaplah setia melakukan tugas untuk menyebarkan firman Allah, walaupun kenyataannya ada orang-orang yang meresponi secara negatif. Yang meresponi secara negatif ini seperti orang yang di pinggir jalan itu, tanah berbatu-batu itu, ya, dan di semak-semak itu. Artinya begini, oh saya nggak usahlah sampaikan firman Allah, saya tidak usah menaburkan benih, nanti ya sia-sia karena orang ini adalah ya seperti yang di pinggir jalan itu. Orang ini adalah seperti batu-batu itu. Orang ini seperti semak-semak itu. Tidak bisa kita berkata seperti itu. Persoalan di sini adalah bukan ya penabur benih salah tabur, tidak. Ya, kita sebagai orang-orang yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Allah, kita tidak ngerti, tidak paham, tidak bisa kita berkata ini tidak dipilih Tuhan, inilah yang dipilih, oh inilah tanah yang subur, tidak. Kita bisa keliru. Jadi persoalannya bukan pada tanahnya, tetapi kita orang-orang yang sudah diberkati, tanah yang subur untuk jadi berkat, tetaplah dipakai oleh Tuhan, tetaplah menaburkan benih, tetaplah menyampaikan firman Allah, sekalipun ada yang akan menolak, responnya negatif, tapi tugas kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Kristus, orang-orang yang bertumbuh dan berbuah lebat tadi, terus melakukan tugas. Sebab apa? Ya, ternyata saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada juga orang-orang yang meresponi secara positif. Ada tanah yang subur, saudara. Ada tanah yang subur. Jadi begini, kalau hari ini saudara melayani, memberitakan kabar baik kepada seseorang dan orang itu menolak, jangan kecewa, jangan berhenti. Tetap beritakan, tetap beritakan. Kita tidak mengerti. Satu ketika kita berjumpa juga dengan orang-orang yang sudah siap mendengarkan firman itu. Jadi kita yang berbuah lebat, tadi benih yang di tanah yang subur tadi bertumbuh dan berbuah.
Kita harus terus terlibat dalam dunia misi. Ini hati Tuhan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ini hati Tuhan. Beritakan kabar baik, beritakan kabar baik. Dan gereja kita, ya, jangan sampai hanya memikirkan diri sendiri. Waspada. Akhir-akhir ini banyak gereja hanya untuk diri sendiri. Berapa persen dana misi yang mereka keluarkan? Ya, bahkan mungkin juga ada yang tidak memikirkan misi. Ya, tetapi kita harus pikirkan itu. Kita sudah mendapatkan berkat Tuhan itu. Tanah yang subur. Masih ada tanah-tanah yang subur. Sudah tersedia, tapi benih belum jatuh ke sana. Siapa yang akan membawa benih itu? Siapa yang akan menaburkan? Dan Tuhan pakai, Tuhan tetapkan setiap orang percaya untuk pergi. Saudara dan saya sudah Tuhan tetapkan. Ketika Tuhan pilih kita, kita ditetapkan supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Ini tugas kita Bapak Ibu. Jadi masih ada tanah yang subur. Desa-desa, kota-kota, pulau-pulau, sesungguhnya orang-orang di sana yang belum berseru di dalam nama Yesus, mereka sedang menantikan pembawa kabar baik itu. Nah, kita perlu ambil bagian di sana. Tadi Bu Pendeta sudah sampaikan, mungkin kita tidak bisa melangkahkan kaki kita ke tempat itu, tapi doa kita bisa sampai ke sana. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jangan pernah kita beranggapan hanya doa. Tidak, doa itu punya kekuatan yang luar biasa. Ada orang-orang yang diutus di sana. Ketika dari tempat ini kita doakan, dia mengalami kuasa Tuhan, kekuatan menghadapi tantangan, dan diberikan hikmat oleh Tuhan, dan mereka dapat memberitakan kabar baik dan ketemu dengan tanah-tanah yang subur itu. Mereka akhirnya meresponi firman itu. Satu berita yang membahagiakan ketika kita mendengar ada jiwa-jiwa yang dengar kabar baik dan percaya Yesus. Inilah hati Tuhan. Masih ada tanah yang subur. Dan mereka sedang menantikan kita. Adakah Bapak Ibu siap untuk itu? Amin. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari kaum wanita yang mengingatkan kita untuk pergi, memberitakan kabar baik, misi. Walaupun ada tantangan. Ketika pujian ini dikumandangkan, coba bait demi bait kita renungkan, kita tangkap hati Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi yang sudah dengar firman Allah, dan kita adalah jenis tanah yang subur. Untuk itu berbuahlah lebat, dan yang kedua, tetap setia melakukan tugas misi itu.